kenapa kita mengambil Jordi Cruyff juga? Memang kalau kita lihat kan Barcelona salah satu klub yang mempunyai filosofi bermain dan konsisten sampai hari ini. Dan Barcelona juga berhasil melahirkan bintang-bintang besar. Nah, kita lihat figur Jordi Cruyff setelah saya beberapa kali tentu mencari kandidat. Sebenarnya waktu itu juga saya sudah sampaikan ke Waketum dan Pak Zainuddin dan BTN Pak Sumarji. Sebenarnya kita juga hampir tanda tangan dengan dari Spanyol waktu itu. Cuman waktu itu kita ragu-ragu kalau sampai dalam pembentukan seluruh tim nasional ini dari technical advisor, technical director, tim senior, malah menjadi problem baru ketika masing-masing figur ini justru saling menunjukkan egonya. Nah, ini yang akhirnya menjadi problem yang baru buat kita hadapin. Nah, jadi justru ketika saya bilang Jordi ini salah satu yang kita cari sebagai technical advisor, di mana kita akan juga nanti bersama technical director, national coach team semua, ini kamu seperti apa? Jordi sendiri, saya rasa beberapa nama yang sudah di-hire, itu saya punya hubungan baik, makanya saya bilang silahkan mulai diskusi, ya. Dan nanti kedatangan ke sini pasti kita akan coba pertemukan dengan pelatih-pelatih yang ada di Indonesia. Karena salah satunya tadi yang saya sampaikan yang terpenting, dia harus menjadi bagian dari PSSI, BTN untuk mensupervisi dan mengadvise daripada semua rangka yang kita miliki di tim nasional. Ya, bukan nggak mungkin juga mengoreksi daripada apa yang kita sudah lakukan selama ini, termasuk mungkin filosofi sepak bola Indonesia, nanti kita beri kesempatan dia untuk mereview lagi seperti apa gitu. Nah, memang kompleksitas yang saya selalu sampaikan bahwa mencari figur-figur ini untuk bergabung di Indonesia nggak mudah, karena kembali posisi kita untuk berbergen atau bernegosiasi bukan dalam posisi yang, ya mohon maaf, negara-negara yang sudah punya track record besar gitu. Ya, jadi ya ini kehati-hatian ini yang memang kita ingin pastikan individu yang bergabung ini benar-benar bisa punya, mengerti kultur kita, kelebihan dan kekurangan kita, dan termasuk juga komponen yang ada di tim nasional kita saat ini gitu. Jadi jawabannya saya tidak tahu apakah akan direview, apakah dilanjutkan, apalagi kebetulan Jordi Cruyff ini juga memang dari Belanda, tetapi merupakan bagian tim yang bermarkas di Spanyol cukup lama, dari pemain sampai juga terakhir di sporting director. Saya rasa jabatan yang tentu prestius. Dan saya juga apresiasi Jordi ketika interview dengan saya sangat serius. Bahkan saya ketika interview, saya cukup, aduh ini bisa nggak kita memberikan komitmen yang sama seperti yang diekspektasikan beliau, ya. Jadi, tapi saya pikir udahlah, ini hasil yang kita bisa dapatkan, dan nama ini punya pengaruh besar di secara dunia sepak bola. Jadi saya pikir ya ini pilihan yang terbaik saat ini yang kita bisa alignment dengan seluruh komponen tim nasional kita. Oke, baik. Tadi ada, silakan. Cari. Oh, masih. Sebenarnya waktu itu ada beberapa figure yang pikir kita bisa maksudnya dalam tahap negosiasi itu bisa mendekati, tetapi ya kita lihat mungkin saya juga mesti berhati-hati, jangan sampai tadi ada hal-hal yang justru kontraduktif ketika kita mengumpulkan nama-nama besar tetapi sebenarnya kita belum siap. Nah, Jordi Cruyff
dari interview, saya coba engage sebagai technical advisor dan dia bilang abis ini kita akan lakukan ini. Dia sangat terbuka, bahkan ketika saya minta mulai berdiskusi dengan tim kepelatihan ada juga terbuka. Ini penting buat saya karena kita ini membangun teamwork ya, bukan membangun individual. Apakah ini Erick Thohir sebagai ketua umum, apakah ini Exco, tidak. Yang kita bongkar selama ini 2 tahun terakhir bahwa PSSI ini merupakan sistem yang dilakukan secara tim bukan individual base. Memang ya saya sebagai ketua saya minta kepada Exco untuk diberi kesempatan memimpin. Tetapi ya tentu beberapa diskusi kita sangat terbuka dan ini penting dalam membangun tim nasional kita karena ekspektasi dari masyarakat makin tinggi ya. Kalau kita lihat roadmap kita itu kan 2034 sebenarnya kita planning masuk World Cup. Tetapi ketika ada momentum 2026 apakah kita tidak agresif? Ya kita harus agresif karena momentumnya ada. Nah tapi problemnya nanti setelah 2026 apa? Apakah 2030, 2034, ya seperti apa? Sama mungkin banyak pihak kecewa dengan kita tidak tembus U20, ya. Tapi sebenarnya kan upaya-upaya yang kita lakukan sudah maksimal. Tetapi memang hasilnya belum ada. Tetapi apakah itu menurunkan daripada kemauan kita juga mendorong U17 kita masuk Piala Dunia? Jangan-jangan karena U20 gagal ya udahlah kita enggak, kita tetap mesti agresif. Ya, kita harus coba tekan lagi. Coach Nova saya udah telepon, coach. Ini loh kita udah serius melakukan ini tapi jangan jadi pressure gitu. Ya, harus berbuat yang terbaik. Harus coba kita mencapai target yang ada gitu. Baik, silakan. Ya, kami kan selalu bilang untuk membangun program yang sustain itu perlu angka kurang lebih 1 triliun. Tentu bagaimana kita mendapatkan komitmen itu ya tidak bisa bergantung terus dari pemerintah.